Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di bulan Masehi, bulan yang ke-10 ya. Dan 2 bulan lagi ya kita di penghujung tahun. Mudah-mudahan kitab ini bisa selesai di 2 pertemuan lagi ya, bulan November dan bulan Desember ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan banyak membahas, mudah-mudahan sampai kepada ya, sampai pembahasannya itu menyisihkan 2 pertemuan lagi. Di kitab PDF yang saya bagikan yang dimiliki oleh Akh Arifin itu beda ya, ininya apa susunannya. Tapi coba lihat di bab al-istighfar. Ya, al-istighfar. Ada yang mau baca? Pak Eri, Pak Sufi? Nah, ini bahasa Arabnya, pura-pura ini ya, nggak bisa ya. Takut ketahuan hebat nanti. Al-istighfaru sababun li ghufrani ad-dzunub. Istighfar tentu saja adalah sebab yang diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah al-kabair, dosa-dosa yang besar. Ya, dosa-dosa yang besar pada asalnya tidak akan bisa hilang ya kecuali dengan bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita sempitkan kepada makna kalimat astagfirullah. Tapi orang yang beristighfar belum tentu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi istighfar adalah bagian dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita puji orang yang banyak beristighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Tapi selama dia belum memenuhi syarat-syarat taubat, belum disebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyaklah beristighfar ya. Dan diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusannya sudah selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekinya akan dipenuhi, masalahnya akan diselesaikan tanpa dia meminta. Karena apalagi kata Ibnu Qayyim yang diinginkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala ya, selain dari pemaafan Allah kepada kita. Wa dukhulul jannah ya sababun wa dukhulul jannah. Dan penyebab seseorang mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni wa ahli wa usrati ya, minhum. Wadaqul bala,
dan pencegah dari musibah, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan meringankan beratnya musibah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa sedih dengan ujian, kita ringankan dengan banyak berzikir, di antaranya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh membawakan dalil surat Nuh ayat 1 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perkataan Nabi Nuh pada kaumnya, aku katakan beristighfarlah, minta ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya dia ya kana ghaffara, di antara namanya adalah Al-Ghaffar, yang banyak menerima, yang banyak mengampuni. Yursilis samaa alaikum midrara. Ketika umat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa, Allah akan turunkan dari langit alaikum kepada kalian midrara, hujan yang lebat, hujan yang bermanfaat. Ya, kalau hari ini kita banyak bertobat, semoga turun hujan semakin dekat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan di antara keberkahan orang yang sering beristighfar, kami akan panjangkan yang pertama amwalnya, hartanya. Ya, walaupun gak pernah kebagian lembur, tapi Allah jamin panjangkan hartanya. Wabanin, Allah akan perbanyak keturunannya. Wa yaj'al lakum jannat, dan kami akan jadikan kebun-kebun yang indah, yang tumbuh. Wa yaj'al lakum anhara, kami akan alirkan sungai-sungai. Ini resep dari agama kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin banyak anak, ingin banyak harta, ingin banyak kebunnya, ya, sungai-sungainya, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sababu li hayati sa'idah wa fawri al-khairat. Dan terus saya di sini membawakan bahwasanya istighfar ini adalah sebab kebahagiaan, wa fawri al-khairat, dan melimpahnya kebaikan. Dibawakan di sini surat Hud, ya. Wa in istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Mana dalilnya Ustaz? Dan wa ansastaghfiru, hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian diiringi dengan taubat. Ini yang terbaik. Kadang ada istighfar tapi nggak taubat, ada seperti itu. Tapi yang paling bagus istighfar dan taubat. Yumatikum mata'an hasanah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang hasan, yang bahagia, ila ajalin musamma, wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah, dan akan diberikan ya pada para pemilik keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya banyak istighfar adalah sebab dari kebahagiaan. Kemudian di sini saya membawakan banyak dalil, ya. Wal istighfaru muzilun lil khotoya. Istighfar adalah penghilang dari kesalahan, dosa kita, wasumul isyan, ya, dan kesialan, ya, dari perbuatan maksiat. Kata Qatadah, inna hadzal qur'anu yadullukum ala daikum wa dawaikum. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberitahukan kepada kita tentang dua hal, yaitu penyakit kita dan obatnya.
Fa amma da'ukum fadzunub. Apa penyakit kita, Pak? Dosa. Maksiat. Ya. Siapa dari kita yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, apalagi di zaman medsos. Yang main medsos itu diyakini pasti tidak terlepas dari dosa. Ya. Susah, Pak. Ya. Ada medsos salafi ini bagaimana? Ya. Yang apa namanya, mukanya diblur gitu ya. Nggak laku kayaknya kantor berita seperti itu. Wa amma dawa'ukum, maka Al-Quran ini menunjukkan obatnya apa itu al-istighfar, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah resep kebahagiaan yang paling ampuh. Ya. Jauhi maksiat. Ya. Banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa, Pak? Ya. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa itu apa? Engkau beramal dengan ilmu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang harapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruku maksiatallah binurin minallah takhafu iqaballah. Ya. Dan takwa ini adalah meninggalkan maksiat dengan ilmu dari Allah, ya, karena takut dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin bertakwa semakin berbahagia. Kalau takwanya bermasalah, semakin banyak galau, stres. Ya. Itu sudah rumus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan surat At-Talaq ya, Pak. Barang siapa yang kalian bertakwa, Allah akan jadikan jalan keluar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Ibnu Jauzi pernah mengalami satu kesedihan yang sangat berat. Ini ulama, bagaimana kita? Katanya, ya, aku pernah ketimpa suatu ham wal karb yang sangat besar. Tidak disebutkan apa itu. Aku berusaha untuk mencari solusi dari menghilangkan kesedihan tersebut dengan berbagai cara dan dengan berbagai resep, ya, dengan kalimat motivator berhasil, ya, dengan jalan-jalan ke puncak nggak berhasil, ya, ditambah jam lembur nggak berhasil. Tak itu pihulusiha anha, sampai aku merasa capek, lelah mencari jalan keluar dari kesedihanku itu. Ya. Hatta qara'tu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai aku membaca ayat Al-Qur'an dalam surat At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah apa? Jalan apa? Jalan keluar. Wa nawaitu, kata Ibnu Jauzi, aku meniatkan uhaqqiqu at-taqwa li khulus minal karb, ya, agar aku bisa keluar dari musibahku itu, kesedihanku itu. Ya, hatta farajallah, sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Ya. Nah, ini masalahnya kita harus yakin, Pak, dan harus jujur di hadapan Allah dalam mempraktekkan takwanya ini, Pak. Ya. Dan kata para ulama, man aslaha, ya, bainaka aslih ma bainaka wa bainallah yuslihullahu ma bainaka wa bainan nas. Ya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi jangan terlalu fokus dengan masalah kita.
Ya, antum pakai 20 pengacara juga tidak akan pernah selesai, Pak. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesedihan itu tidak akan hilang. Ya, kegalauan itu tidak akan hilang kecuali dengan istighfar, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang yang bertakwa tidak asal jadi. Jangan kira para ulama dia basah lisannya berzikir, dia gampang memuji Allah begitu saja, ya, dari lahir saya bin Bas, ya, seperti Syekh Utsaimin. Enggak, butuh apa? Mujahadah, latihan. Ya. Kalau tidak latihan, mau dari mana menangnya? Ya, turnamen. Ya, ujung-ujung tanding aja, Pak. Kalau menang pun keajaiban. Kalau enggak musuhnya tidak lebih bagus. Ya, man jahada fina lanah dia hum subulan. Barang siapa yang dia berlatih bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan jalan keluar, yaitu apa? Terbiasa beristighfar, terbiasa ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang yang bertauhid tidak galau. Orang yang ngerti tauhid aja pasti ada galaunya. Ya, iya. Apalagi tanggal 23 ya. 21 itu berat. Ya. Padahal udah bertauhid. Ya. Bahkan Nabi SAW juga sama, diberikan rasa galau. Innahu la yughanu ala qalbi. Kata Nabi SAW, aku diberikan kelalaian kepada hatiku. Ini Nabi SAW. Ahlu tauhid sama seperti kita, Pak. Ada galaunya, ada sedihnya, ya. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi atamarrat, ya. Dan aku beristighfar kepada Allah dalam sehari, ini obatnya berapa? 100 dalam sehari. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan beberapa potongan nasihat dari Syekh Dr. Umar Mukbil Hafizullah Ta'ala, seorang ulama Saudi Arabia, tentang taubat. Ya, kita harus banyak berdoa minta taubat sebelum meninggal. Allahumma waffaqna litaubah an-nasuha qabla al-maut. Itu banyak berdoa, minta diberikan kita bisa bertobat sebelum apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau punya ada barang orang lain, ada hak orang lain, kita pernah menyakiti hatinya, cepat minta diselesaikan, cepat selesaikan. Sebelum apa? Meninggal dunia. Sekarang aja telepon orangnya. Aku yakin ya dulu anak seminggu yang lalu. Oh nggak apa-apa. Siapa lagi? Cari orang-orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita salah sakiti. Ya, kata Nabi Sallam, la tu'dunna al-huquqa ila ahliha. Sungguh nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Sallam, orang-orang akan diberikan hak-haknya. Ya, orang yang pernah didolimi akan diberikan haknya. Hatta tuqadu asyatu al-julahau minasyati al-qurna. Sampai dulu kambing yang pernah ditanduk, yang pernah diseluduk ya oleh temannya, kambing juga yang dia bertanduk, yang diseluduk punya tanduknya, ya, maka itu juga akan diselesaikan nanti di akhirat. Ya, bayangkan Pak, ini kambing Pak yang nggak pernah mandi, Pak. Apalagi teman antum yang mandi, dia akan diminta haknya. Jadi taubat nasuha adalah menyesal, bertekad tidak akan mengulangi kembali, tinggalkan maksiatnya. Kalau urusan korupsi, balikin hartanya. Kalau menggibah, lihat situasinya. Ya, kalau misalnya ada maslahatnya, nggak apa-apa, ngaku aja. Ya. Tapi kalau misalnya memperuncing masalah, cukup doakan dia, bela dia di majelis-majelis yang ada.
Kalau ada yang dia dijelekan antum bela, itu kafaratnya. Ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cara menjaga taubat kita? Ya, pertama ketahui dulu antum titik lemahnya di mana. Semua orang akan didatangi syaitan dari titik lemahnya masing-masing. Makanya kita perlu berdoa, Allahumma basirni ya bi mawatini dha'fi nafsi wa madkhala syaitani alayya. Doa, ya Allah, beritahukanlah aku titik-titik lemah diriku dan jalan masuk syaitan kepadaku. Ada orang dia lemahnya dalam masalah harta. Ada orang lemahnya dalam masalah keluarga. Ada lemahnya dalam masalah ucapan lisannya. Ada lemahnya dalam masalah pandangannya. Ada lemahnya dalam masalah, setiap orang akan didatangi oleh syaitan dengan titik lemahnya masing-masing. Kayak kata Syekh Ibrahim Sulaiman Ar-Ruhaili, syaitan diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kelemahan kita dan dia tahu kekuatan kita. Makanya ya Pak, cari titik lemah kita di mana dan tutup pintu itu. Ya. Jangan disisakan sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Samiri dengan Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa ketika menghukum Samiri, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula ya misas. Pergilah engkau Samiri, ya, salah satu dari Bani Israel. Sungguhnya hukuman Allah kepadamu, engkau tidak akan bisa mengatakan sesuatu kecuali ya misas, jangan sentuh aku. Wa inna laka ma'idan lan tuhlafah. Engkau memiliki janji nanti di sisi Allah yang Allah tidak akan ingkari. Ya, wandur ila ilahika alladzi dolta alaih. Akibat, lihat kepada Tuhan yang engkau buat, yang engkau sembah. Ya, kata Nabi Musa, la nuharriqannahu. Sungguh pakai la di sini Pak, lam taukid. Sungguh la nuharriqannahu, pakai nun taukid, penguatnya dua. Sungguh ya kami akan bakar ya Tuhanmu itu. Ya. Tidak selesai di situ, tummalanas pa'annahu fil yammi nasfan. Kemudian kami akan buang abunya di lautan. Ini menunjukkan kepada kita, Pak, titik lemah kita tutup serapat-rapatnya, jangan dibuka. Kalau antum sering tergelincir di situ, tutup Pak. Ya. Apa kelemahan kita? Ya, tahta, wanita, jabatan, apa yang membuat kita selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena kalau tidak ditutup, tidak akan pernah berhenti selama-lamanya sampai tanah masuk ke dalam mulut kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu Adam, ya, idza kana libni Adam wadiyan minal ma, ya, ahabba an yakuna wadiyan salisan. Kata Nabi sallallahu, anak Adam itu kalau diberikan dua lembah hak, dia masih suka dengan lembah yang ketiga. Ya, tidak akan berhenti, kata Nabi sallallahu, hatta yamla'u fahu at-turab, sampai mulutnya ya dipenuhi oleh tanah. Jadi Pak, ya, kalau masih suka main musik, gitar kenangannya sudahlah, nanti digoda lagi. Ya. Ya. Kalau masih suka riba, udahlah, kontaknya diblokir, dihapus. Oh masih ada Ustaz di buku catatan, itu juga buang Pak. Jangan buka celah sedikit pun. Karena kalau antum sudah terjerumus, susah baliknya. Ya. Nah, bagaimana kisah pembunuh 100 nyawa? Ya. Ketika dinasihatkan untuk bertobat,
kata ulama yang menasihatinya bagaimana? Idhab ila baladi fulan. Pergi ke negeri fulan. Karena di negerimu ini negeri asyuk, negeri yang jelek, lingkungan yang buruk. Nanti kalau tinggal lagi di situ nggak istiqomah. Maka jamaah yang mana Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridun wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu amrina wattaba'a wa kana amruhu furta. Maka yang berikutnya agar taubat kita istiqomah, cari teman yang baru yang bisa mempengaruhi, merubah diri kita menjadi lebih baik. Percuma Pak, taubat temannya masih dia. Kata Allah, wasbir, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang dia suka yad'una rabbahum, suka beristighfar, suka mengaji pagi, sore, yuriduna wajha, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan engkau palingkan pandanganmu kepada orang-orang sebaliknya yang mereka turidu zinatal hayatid dunya, yang dalam fokus mereka hanya dunia saja. Wala tudiman aqbalna qabla an dzikrina, janganlah menuruti orang-orang yang kami segel hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amruhu, man sadaqa sadaqallah. Kalau kita jujur, Allah jujur kepada kita. Maka kalau kita tidak jujur dengan taubat kita, Allah pun berpaling dari kita. Ada seorang sahabat yang ketika berperang ingin panah menancap dari sini keluar ke situ. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sadaqa sadaqallah. Kalau orang ini jujur, Allah akan benarkan keinginannya. Benar, perang dia mati syahid. Dari sini keluar ke sini. Kita jujurnya mau apa? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dengan banyaknya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran adalah yang benar walaupun kita satu orang. Hari di mana kita bertobat, kata Syekh, adalah hari kita seperti dilahirkan untuk kedua kalinya. Dan itu lebih indah daripada hari kelahiran kita. Hari di mana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, salah satu sebab kenapa manusia menunda taubatnya adalah hubud dunia, keterikatannya dengan harta masih tinggi. Cek coba diri kita, semakin kita merasa kurang terus, tidak akan pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubullahu mata, dan Allah akan memberikan taubat kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk terkadang kita menyendiri di malam hari, tidak ada siapa-siapa. Coba kita buka lembaran-lembaran dosa kita. Kita ingat-ingat rekaman dosa kita. Kapan terakhir kali kita melakukan itu? Kapan terakhir kali kita menangisi dosa-dosa kita? Gimana? Lailatul Qadar kemarin dipakai apa? Tidur ya? Tidurnya sedikit ya. Ketika orang tidur dia bangun, menangisi dosa-dosanya. Itu waktu yang sangat pas. Waktu-waktu di akhir malam, kita duduk bersama diri kita. Kita melihat-lihat dosa-dosa kita.
kesalahan kita, ya. Kemudian kalau bisa nangis, bukan karena nangis banyak hutangnya, Pak, ya. Nangis apa? Nangis karena menyesal, takut, ya. Sedih, ya, dengan maksiat kita, malu dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selama hati kita masih bisa merasakan yang seperti itu, maka ini adalah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati juga, kita banyak maksiat, ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam hati kita, ya. Mungkin lebih dari satu maksiat dalam satu hari, tapi ya hatinya tidak menyesal, ya. Karena apa? Karena dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Makanya para ulama ketika dibacakan ayat ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian selalu membangkang kepada Rabb kalian? Ya, jawabannya itu Al-Karim. Allah itu Maha penyabar terhadap kita. Karena apa? Dosa kita selalu ditutupi. Nah, kita yang ketipu. Kita ketipu dengan Maha penyabarnya Allah, Maha pengasihnya Allah kepada kita. Ya. Kemudian berikutnya, a'ani min qaswatil qalb fama huwa al-hil. Berikutnya, ya, bantulah aku, ya, bagaimana menyembuhkan kerasnya hatiku. Al-qalbu yataqallabu bihadhil hayah baina qaswah wal lin. Hati kita berbalik-balik antara keras, lembut, busuk, dan tidak. Ya. Faida tawaradat alaihi al-qaswah wal lisan qasa. Ya. Kalau dia didatangi, ya, oleh dosa-dosa, maka semakin keras. Wa idza aksarul abdu min at-ta'at raqqa al-fuad. Kalau hamba terus menambah perbuatan taat, maka hati semakin lembek, semakin lembut, mudah untuk menangis. Ya. Wa sababu ghaladul qalbi huwa al-bu'du 'anillah. Sebab kerasnya hati adalah kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa qalbu bi wahli ad-dunub wajaba al-'abd an la yastalima bi tilkal adrar. Kalau kita terjatuh dengan sebuah dosa, Pak, ya, kita jangan putus asa untuk melawan, ya, dosa tersebut. Bal alaihi al-badal yaghsilu tilkal awsah. Tapi cepat cuci dosa hati kita dari dosa, ya, allati alaqat bi qalbi, yang terus menerus apa? Yang menempel dengan hati kita, berujuk dengan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, kekasihnya karena selalu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah dosanya, Pak. Dosa sudah jatah kita. Ya, kita pasti terjatuh kepada dosa. Kita makhluk yang lemah, yang cinta dunia. Laki-laki cinta wanita, ya. Ya. Yang perempuan cinta laki-laki. Kita sudah diciptakan seperti itu. Tapi yang bukan penting bagaimana ketika sudah berdosa cepat kembali atau tidak. Ya. Yang pertama, penyebab yang bisa membantu kita agar hati kita selalu lembut, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua, yang membuat hati seseorang bisa lembut, hiddu al-jawarih anil ma'asi. Jaga badan kita, ya, tubuh kita dari banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pendengaran kita dari ghibah, dari mata kita dari perempuan-perempuan yang pakai bajunya enggak benar. Jaga lisan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Yang ketiga, banyak membaca tafsir Al-Quran.
Membaca dengan tadabbur. Bagaimana caranya? Lewat tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Lewat tentang jannah, Allahumma nis'alukal jannah. Allahumma ij'al min ahlil jannah. Lewat tentang cerita orang-orang kafir, Allahumma a'udzubika minhum. Ya Allah, jadikan aku tidak seperti mereka. Lewat tentang orang-orang soleh, Allahumma ij'alni minhum. Itu Pak tadabbur. Jangan lewat-lewat saja. Ya, membaca tafsir Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, banyak menghadiri majelis ilmu. Makanya hari Selasa ya. Ada lagi selain Selasa. Ini obat hati kita. Banyak menghadiri majelis para ulama, majelis ilmu, ya, majelis yang mendorong kepada akhirat, ya, agar juhud dengan dunia. Ya. Jangan hanya rajin seminarnya saja. Ya, seminar ini ikut, ya, training ini ikut, training itu ikut. Ya, semakin keras. Imbangi dengan majelis ilmu. Ya, minimal berapa? Seminggu sekali atau sebulan sekali? Ya, sebulan sekali minimal. Ya. Kemudian yang kelima, banyak cobalah belajar membaca kitab-kitab para ulama, terutama kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada kitab namanya Ad-Da' Dawa. Ya, obat dan penyakitnya. Ini sudah diterjemahkan. Ya, cari. Itu pustaka Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah. Ya, habiskan baca tentang kitab tersebut. Kata Imam Qayyim, semua umat sebelum Nabi Muhammad hancur oleh Allah gara-gara satu penyebab. Apa Pak? Dosa. Apa yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh? Dosa. Apa yang membuat kaum Ad diberikan gempa? Dosa. Apa yang membuat kaum Samud diberikan teriakan yang menghancurkan mereka? Dosa. Apa yang membuat Fir'aun dan tentaranya bergelimpangan di laut? Dosa. Bukan cuaca, ya, bukan ekonomi. Sama semua kehancuran, dan itu juga berlaku kepada kita. Kita akan hancur dengan apa? Dosa. Ya, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Apa yang menyebabkan sahabat kalah di perang Uhud? Dosa. Ya. Maka akan berlaku kepada mereka, kepada kita apa yang berlaku kepada mereka. Ya. Ini ada dalam kitab apa? Ad-Da' Ad-Dawa. Ini ada punya kitabnya. Kalau mau minjem silakan. Ya. Tapi bahasa Arab ini belum. Baca kitab itu, tamatkan. Ya. Itu obat dari penyakit kita. Kemudian yang keenam, ya, ziaratul kubur. Banyak berziarah kubur yang dekat aja, enggak usah yang jauh-jauh. Ya. La tushaddidu rihal illa salasi al-masajid. Enggak boleh berpergian jauh dalam rangka untuk bertaqarrub beribadah kepada tempat-tempat kecuali tiga masjid. Ya, masjid apa? Masjidil Haram, ya, Masjid Kuba, Masjid Nabawi, dan Masjid Kubur. Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa. Gitu. Ya. 3 masjid itu, ya, yang kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan itu. Maka kita ziarah kubur yang terdekat saja. Fungsi ziarah kubur 2. Yang pertama, mendoakan orang yang di dalam kuburan tersebut. Minta kita berikan rahmat, dia berikan rahmat, berikan ampunan ya Allah. Ya. Kemudian fungsi ziarah kubur apa? Tudzakiru al-akhirah. Ya, mengingatkan tentang apa? Akhirat. 2 jam aja kita di dalam kuburan Pak merenungkan akhirat, itu sudah 2 SKS Pak. 2 SKS pelajaran tauhid. Ya, pelajaran tazkiyatun nafs. Enggak usah apa-apa, diam aja kan. Liatin ya kanan kiri. 2 jam enggak ada suara ya. Tudzakirumul al-akhirah. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, ya, para ulama tidak suka kalau ada yang ketawa-ketawa.
Ya. Ada yang senyum-senyum. Itu artinya dia tidak mengambil ibrah dari kejadian kematian. Ya, diam, minimal kita diam, tidak banyak tertawa. Ya. Ini ada orang yang meninggal, Pak, main apa, Pak? Tawa-tawa, main kartu. Ya. Tujuannya apa? Ya. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjut ya yang berikutnya, ya. Al-mujtama'u la yadfa'uni li fi'li at-ta'am. Ya. Kita lanjut diringkas saja ya karena maghribnya. Bagaimana masyarakat tidak mendukungku dalam istiqomah? Kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak ada temannya dalam pergi ke masjid, dalam berbuat sholeh, ya, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sudah sunnatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang yang bermaksiat itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Surat Al-Maidah. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu orang-orang yang fasik. Di dalam surat yang lain, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Barang siapa yang mengikuti mayoritas manusia, yudilluka an sabilillah, dia akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka berbahagialah jadi orang yang sedikit. Ya. Kalau kita melihat orang yang bermaksiat itu banyak, itu sudah sunnatullah. Ya, muslim aja sekarang bukan mayoritas. Ya. Maka kita harus tetap istiqomah, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, sendirian di kampungnya, ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Ya. Pertanyaan, mada asnau ma'ahla al-ma'asi. Kita masuk ke dalam bab yang berbentuk pertanyaan yang dikatakan oleh Syekh. Apa yang aku harus lakukan jika aku berada dengan sekeliling orang-orang yang bermaksiat? Ya. Maka kata Syekh, jangan putus asa, ya, dengan banyaknya orang-orang yang bermaksiat kepada di sekeliling kita. Ya, kita terus harus mendakwahi mereka sekemampuan kita. Wa aikona dauman, dan kita yakin bahwasannya orang yang bermaksiat itulah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mereka mulia di sisi manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, atau Nabi SAW bersabda, wa ju'ila dzul wasighar ala man khalaqa amri. Dijadikan, ya, kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang selalu menyelisih perintahku. Ya. Kemudian al-bu'du 'anil fitan, menjauhi, ya, tempat-tempat yang bisa membuat kita tidak istiqomah, dari tempat-tempat fitnah. Ya. Kata Nabi SAW, ya la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sudah habis belum waktu ini? Sudah? Sudah? 10 lagi. 7 menit lagi atau 7 menit lagi. Saya banyak lewat, ya. Hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Okay. Maka hidup kita ini akan semakin berat, Pak, untuk istiqomah dari hari ke hari. Ya, semakin kencang handphonenya, semakin kencang, Pak, ya, downloadnya. Ya. Maka dari hari ke hari
ya dunia zaman ini akan lebih berat. Bukan dari segi teknologi, kalau dari segi teknologi lebih maju. Dari segi untuk istiqomah itu akan lebih berat dari hari ke hari. Ya. Maka zaman dulu para sahabat tidak menghadapi ini. Ya. Tidak ada listrik, paling habis sholat isya apa? Tidur ya. Kalau kita belum tidur. Ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ya, yang terakhir mungkin ya, jali susu. Ya, duduk dengan orang-orang yang termasuk keburukan, orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Maka ya, teman kita adalah orang yang akan memuri agama kita. Itu mau tidak mau, suka tidak suka akan seperti itu. Kita akan mirip dengan agama teman kita. Coba aja. Ya. Kalau antum berada dengan 5 orang yang tidak sholat, berat nggak untuk sholat sendirian, Pak? Ya, sangat berat. Ya, untuk bilang kita sholat dulu sebentar, ya kayaknya berat. Ya, makanya teman yang buruk, ya, almaru ala dini khalilihi. Ya, seseorang seperti teman agama temannya. Falyandur, maka lihat ya siapa yang jadikan engkau sebagai teman kita. Itu mau tidak mau ada tarik menarik, kan? Kutub utara dengan kutub selatan itu pasti. Ya. Maka mana yang kita pilih? Teman atau keselamatan agama? Keselamatan agama kita. Ya. Keselamatan akhirat kita lebih penting daripada sekedar pertemanan. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau udah habis dikasih tahu ya, apa bunyi nanti? Bunyi ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Hah? Kata Nabi SAW, al-fakhru wal khailau fi al-fadadin ahlu al-wabar. Ya, kata Nabi SAW, ya, kesombongan, keangkuhan ada pada perangai pemilik unta. Wasakinatu fi ahli al-ghanam. Dan ketenangan, kalem itu ada pada para pemilik domba. Ini sampai bergaul dengan unta saja, Pak, bisa ke bawah sombong. Ya, kalau punya kambing ke bawah tawaran. Ya, karena termasuk sifat dari unta ya seperti itu. Ya, tidak mau mengalah, ya keras. Adapun kambing gimana, Pak? Ya, nurut. Ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perhatikan siapa teman kita, dan kisah Abu Thalib ya. Seperti Abu Thalib ya, yang lama berteman dengan Abu Jahal, ya, maka dia terhalang dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi menawarkan Islam, ya amkul la ilaha illallah, ya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan membelamu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Temannya ada di sampingnya. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Terus seperti itu. Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Nabi mengulangi, ya ampun la ilaha illallah terus. Nabi mengatakan la ilaha illallah, ini mengatakan, akhirnya pilih yang mana? Pilih agama temannya. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berteman dengan orang yang baik, ya. Kita akan bahas lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya.
Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan ya, apa yang kita dengar ya pada sore hari ini. Ya, karena tujuan dari kita menuntut ilmu adalah apa? Al-amal. Kita amalkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu-ilmu yang ada. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Kalau tidak ada, ini udah nggak ada hadiahnya lagi ya. Ada ya, lagi kosong. Next. Ustaz mau bertanya mengenai istighfar tadi, Ustaz. Iya. Bagaimana jika kita memperbanyak istighfar tetapi terkadang kita juga kurang mentadaburi ininya, maknanya. Iya. Maksudnya lidahnya beristighfar, tapi kadang hati itu ya sembari mengerjakan sesuatu. Apakah ini bermanfaat juga? Ada hadis Nabi SAW bersabda, yustajabu du'a wal abdi ya, bukan itu. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin, atau kama qala sallallahu. Jadi kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah menerima doa dan termasuk zikir ya dari orang yang hatinya lalai ya, lahin, tidak konsentrasi ketika dia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini wallahu a'lam bishawab ya. Maka ini tidak ada faedahnya dan kurang bermanfaat. Ya, kurang memberikan pengaruh ya kepada hati kita. Ketika kita beristighfar ya, tapi kita tidak konsentrasi dengan istighfar kita. Ya, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bu? Ya. Banyak lafadznya ya. Yang paling singkat kan astagfirullah, cukup. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi tambahannya, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, aku bersikap minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Ya, diiringi dengan kata bertobat kepadamu. Ya. Itu termasuk di antara istighfar. Ya, lafaz apa? Istighfar. Ya. Adapun jika dengan bahasa Indonesia, ya maka ini tidak disebut dengan lafaz dzikir. Ya. Ya Allah, ampunilah aku. Ini tidak dimasukkan ke dalam lafaz dzikir. Ya, walaupun maknanya sama seperti apa? Istighfar. Gitu. Dan saya katakan tadi, istighfar beda dengan apa? Taubat. Orang yang istighfar belum tentu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, uangnya orang lain belum dibalikin kan, Pak? Belum, berarti belum bertobat. Istighfarnya udah. Tapi mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya, karena istighfar termasuk bagian dari apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup? Ada lagi? Yang gimana? Gimana Pak? Subhanallah, pakai mic coba. Subhanallah, astagfirullah. Ini. Gimana Pak? Kan umum sih dibaca kan gitu, astagfirullah bihamdihi astagfirullahal azim. Nah, tambahan dia bihamdihi dan bil azim itu dari mana saja? Ya, kita lihat dulu nanti riwayatnya ya. Kalau memang ada riwayat hadisnya, maka kita ya boleh kita rutinkan seperti itu. Ya, tapi kalau tidak ada, kita mencukupkan dengan dikir-dikir yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Diantaranya astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, ada lagi di buku-buku doa seperti itu. Dicek saja hadisnya. Ya. Kalau ada tambahannya, ya boleh kita rutinkan seperti itu. Kalau tidak ada, ya kita lebih baik mencukupkan dengan lafaz-lafaz yang ada riwayat hadisnya yang sahih. Cukup ya Pak? Ya.
Ini tersisa 2 pertemuan lagi ya. Mudah-mudahan bulan depan dan bulan depannya lagi bisa hadir, bisa kita tamatkan kitab ini ya. Mudah-mudahan ya ada keberkahan ketika kita bisa menyelesaikan kitab ini. Saya nggak tahu kitab ini sudah diterjemahkan atau belum. Ya, sepertinya ada nih terjemahannya. Ya, ini kitab yang sangat bagus sekali kalau dibaca satu kata per kata. Ya, karena banyak saya ringkas di sini. Ya, banyak yang saya ringkas di sini. Kalau dibaca semua insya Allah bagus sekali. Dan duduk dengan doa majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.